orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya. Kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya. Bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa,
Contohnya penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran, siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, "Jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada dua hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus." Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau dengar tepuk tangannya orang-orang yang disayang Tuhan, dikasihi Tuhan. Boleh sama musik yuk, tepuk tangannya lebih lagi. Katakan haleluya. Makasih ya Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Cuma Tuhan katakan, bersamamu kami lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak, memberi anugerahmu besar. Terima kasih ya Tuhan, melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah
pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Jemaat Tuhan sendiri katakan, Engkau ada setiap musim di hidup kami. Engkau selalu ada ya Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku bersamamu. Tak kuragukan, oh ya Tuhan, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ayo sekali lagi sama-sama saudara. Engkau ada bersamaku ya Tuhan di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku bersamamu, selalu di hidupku. Tak pernah, amin, kasih-Mu
detik, menit, jam, hari, minggu, bulan-bulan yang ada di hidup kami. Engkau selalu ada ya Tuhan. Engkau selalu menyertaiku setiap langkahku. Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ayo tepuk tangan buat Dia Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak menolong hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Ora lama ya syatara lama lebih lagi bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu. Amin. Teguhkan hatiku, kami percaya. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah
goyahkan kau tetap. Ayo semua Tuhan katakan, ku sembah. Katakan, kami akui dengan mulut dan hati ini tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Walau dunia bangkit berdiri, haleluya, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Ayo angkat kedua tangan kita saudara, terus berbahasa roh. Hina maralamu, hiribiara namu, kuyara nama yana namu, shiribiara nama ya shando, kuyiribiara namu. I worship you, I live to worship you.
siapa Yesus. Biar hari ini mereka tahu. Biar hari ini orang-orang yang belum kenal siapa Yesus, biar hari ini mereka kenal. Oh ya Ralaba, Yesus Juru Selamat, Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Haleluya, nyatakan dirimu Tuhan, nyatakan dirimu ya Ralamu. Haleluya, haleluya. Dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, kami diselamatkan. Biar kami mengakui bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Gak ada satu orang pun yang bisa datang kepada Tuhan, masuk surga, tanpa melalui Yesus. Dan biar Engkau memperkenalkan dirimu kepada semua orang ya Tuhan. Nyatakan dirimu, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas semua orang. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Yesus Raja. Tepuk tangan lebih baik lagi saudara buat Yesus, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau layak terima pujian tertinggi. Sorak-sorai kami bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Senayan City, mana sorak-soraknya buat Tuhan. Haleluya, Gloria. Sweetly singing nigh the flame, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Gloria, Amen. In ecstasy still. Boleh tepuk tangannya lebih lagi saudara. Shepherd, come on. Shepherd, why this jubilee? Why a joyous strange brought along? What the glance inside of me, which inspire of heavenly
see him who's worthy and just beneath Christ the Lord, the newborn King. Boleh lambaikan tangan saudara sama-sama. Glory in excelsis. Come on, come on. For all he has done. One more time, one more time. Glory, glory to God, glory to God, glory to God in the highest forever. For all he has done, his unfailing love. Glory to God in the highest forever. Gloria, Gloria, glory to God in the highest. Gloria, Gloria, glory to God in lagi. Gloria, Gloria, glory to God in the highest. Gloria, Gloria, glory to God in the highest. Yeah, Gloria, haleluya. Pujian tertinggi hanya layak bagi nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kasih tos minimal 10 orang. Hanya Yesus yang layak terima pujian tertinggi. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Come on. Stronghold unbroken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Oh, 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 I'm not gonna live by what I see. Amen, amen. I'm not gonna live by what I hear. Senayan City, go on. Deep down I know that you're here. I know you know it, and I know that you can do anything. Let's go! Through you I can do anything, and I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Thine eyes are open. So yeah. Nothing is impossible. Oh, 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 oh.
suaranya. Lebih lagi yuk. Declare it. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe. Cuma Tuhan, katakan. Hey, one more time. I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is Let's impossible. Go! Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. And nothing is impossible. Through you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Jesus, I believe in your name. Oh. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Sorak-sorannya mana buat Tuhan. Haleluya. Sekalipun jalan yang ada di depan kami belum pernah kami lalui. Meskipun situasi, kondisi, pergumulan, masalah yang ada di depan kami belum pernah kami lewati, tetap kami berharap hanya kepadamu. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tubuh. Engkaulah pengharapan dalam hidup kami ya Tuhan. I have this hope as an anchor for my soul. Through every storm, I will hold to you with endless love. All my fear is swept away. In everything, I will trust in you. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor of my soul. I can't withstand, unshakable. Jesus, unchanging one, unchanging one. You are sent this to God. Your
promise sure. You will not let go. There is hope. Come on. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And His hope is an anchor for my soul. Our God will stand unseen. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And His hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita yang percaya dan berharap akan Tuhan. Mari bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri sama-sama. Bangkitkan iman kita. Kita declare sama-sama nama di atas segala nama yang besar dan ajaib. Nama yang memberikan pengharapan akan hidup kita. Your name, come on. Your name is higher. Your name is greater. All my hope is in you. Your word unfailing, your promise unshaken. All my hope is in your name. Your name is higher. Your name is greater. All my hope is in you. Your word unfailing, your promise unshaken. All my hope is in you. All my hope is in you. Engkaulah pengharapanku di tengah badai, di tengah gelombang. Engkaulah pengharapanku, Engkaulah kekuatanku, ya Tuhan. Your name is higher, your name is greater. All my hope is in you. Your word, yes Lord, your promise unshaken. Come on. All my hope is in you. Say it. Your name. All my hope. Your word, Jesus, Jesus. All my hope is in you. Come on. Your name is higher. Your name is greater. All my hope is in you. Your word unfailing, your promise unshaken. All my hope. Your name is higher. Your name is greater. All my hope is in you. Your word unveiling, your promise unshaken. All my hope is in you. Jesus.
kepadamu Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang besar adalah Amin. hidup kami. Di waktu kami melihat masalah tidak menjadi besar, karena Tuhan lebih besar daripada semua masalah tersebut. Hari ini kami percaya Engkau selalu menyertai kami dalam perjalanan kami sepanjang 2024. Kami akan melihat kemenangan yang gilang gemilang terjadi di dalam tahun 2025 dan perjalanan hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Allah akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Engkau berperkara dan Engkau menyatakan isi hatimu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segala sesuatu, segala penyembahan kami, semua hormat, pujian, kemuliaan hanya kepada satu nama, Yesus Kristus yang hidup. Dan hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Semua kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Dan sebelum kita duduk, saya mau saudara katakan kepada sebelah kiri kananmu, saya senang melihat kamu di tempat ini. Wow, ya. Saya senang bersuka cita melihat engkau ada di tempat ini. Wow, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom buat kita semua. Ya, puji Tuhan. Ya, oke. Hari ini saya perkenalkan diri saya lebih dahulu, dan saya bersyukur kepada Pastor Billy yang juga bersama dengan tentunya dengan semua tim kepemimpinan pengembalaan yang ada di gereja yang sudah juga memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani di tempat ini. Dan hari ini saya tentunya juga berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena sepanjang saya melayani 27 tahun sepenuh waktu melayani Tuhan. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, nama lengkap saya Seno Wijaya, saya melayani di Abba Love Ministry dan saya juga sekaligus dalam usia pernikahan yang ke-27. Jadi ini sekaligus full timer 27 tahun yang lalu dan juga menikah 27 tahun yang lalu. Tapi wajah masih tetap 27 terus ya. Ya, wajah paket hemat katanya begitu ya. Oke, kira-kira itu perkenalannya. Dan hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema, God provides. Tuhan selalu menyediakan. Ada amin? Hari ini saya mau ajak kita melihat Filipi 4 ayat yang ke-19 sebagai dasar ayat di dalam God provides. Mari kita baca bersama-sama. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ada amin? Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Ingat, keperluan itu bukan bicara keinginanmu, bukan. Tapi hal yang saudara perlu. Coba lihat wajah sebelahnya, memang kelihatannya banyak keperluan ya saudara. Ya, dari wajahnya ada keperluan ini, keperluan itu, pulang dari ibadah ada keperluan juga. Ya, sebelum ibadah tadi pagi ada keperluan juga. Ya, yang ketawa ada pengalaman karena memang terlalu banyak keperluan. Tapi bicara keperluan itu adalah bicara tentang kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam hidup kita. Kebutuhan bukan hanya tentunya bicara soal materi atau soal yang sifatnya jasmani. Tapi kebutuhan atau keperluan dalam gereja, kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan kita di masa yang akan datang, janji Allah kepada kita, Dia akan memenuhi segala keperluan tersebut. Amin. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang kaya dan mulia, maka Dia punya kekayaan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Saudara, saya menemukan paling tidak ada 4 cara Tuhan memenuhi segala keperluan kita. Mari kita lihat kisah dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Saudara kenal dengan Yusuf? Yusuf dalam Alkitab hidup saudara di dalam apa? Di dalam kondisi sebagai seorang anak muda berusia 17 tahun lalu dia mendapatkan mimpi. Mimpinya menjadi kenyataan pada usia berapa? 30 tahun. Dan pertanyaannya adalah mimpi apa yang dia punyai? Masih ingat? Dia bermimpi apa? Yang pertama, matahari, bulan, dan bintang menyembah dia. Kelihatannya dari wajahnya mungkin perlu ikut sekolah minggu lagi. Yang kedua, berkas-berkas gandum, kakak dan orang tuanya menyembah dia. Jadi itu ada 2 mimpi yang dia dapatkan. He's a dreamer, dia seorang pemimpi. Tapi repotnya dia cerita sama kakak-kakaknya. Saudara bisa bayangkan, menurut saya kalau saya jadi kakaknya Yusuf, saya juga kurang happy sih sama dia. Kenapa? Ini anak kok kayaknya agak halu ya, halu. Tahu halu?
Ya kayak agak nggak jelas, kok tiba-tiba dia bilang, oh nanti kakak akan menyembah saya. Kan aneh sekali kan, kayak agak sesuatu yang tidak umum. Tapi itulah realitanya, kakaknya kesel banget lalu saudara membuang dia dan bahkan saudara, dia dicampakkan ke dalam sumur. Kemudian kita bisa menemukan kisahnya begitu berat. Dia bertemu juga dengan dia dijual jadi budak, kemudian dia masuk penjara dan lain sebagainya. Tapi 13 tahun perjalanan itu tidak membuat Yusuf sebagai seorang dreamer, dia hidup di masa lalu karena dia tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat hidup dia. Saudara, saya percaya apapun kondisimu, mungkin engkau seperti Yusuf. Waktu engkau jadi Kristen, engkau tidak dianggap oleh keluargamu, oleh keluarga besarmu. Mungkin engkau adalah Yusuf-Yusuf yang hari ini berada di marketplace atau di dalam dunia pelayanan. Atau engkau masih muda, ingat 17 tahun. Tapi hari ini Tuhan punya rencana besar buat Yusuf. Dan mimpi-mimpi yang Tuhan berikan menjadi kenyataan pada usia 30 tahun. Ada amin saudara? Nah, coba kita perhatikan. Yusuf hidup dengan kondisi negara atau bangsa yang berkelimpahan. Ada 7 tahun masa kelimpahan, ada 7 tahun masa kesulitan. Selama 7 tahun masa kelimpahan, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yang dia lakukan adalah menabung. Makanya penting sekali buat saudara kalau lagi diberkati Tuhan harus bisa menabung. Ya, jangan nanti udah bukan masa kelimpahan saudara yang pusing sendiri. Menabung artinya apa? Dia menabung logistik gandum di kerajaan Mesir. Dia kumpulkan semua kementerian pada waktu itu dan dia minta mereka harus menyisihkan semua gandum-gandum di masa-masa kelimpahan selama 7 tahun. Ingat, hidup ini ada waktu kelimpahan tapi ada waktu juga krisis akan terjadi. 7 tahun masa krisis justru adalah kesempatan. Dia bukan meminta tapi dia justru berbagi kepada orang lain. Ada amin saudara? Dia bahkan dikatakan pada tahun yang kedua, nah ini nanti ayat yang kita akan baca adalah bercerita tentang bagaimana keluarga Yusuf kakaknya datang ke Mesir untuk meminta pertolongan. Tapi waktu itu mereka nggak kenal Yusuf. Yang pasti Yusuf menjadi orang kedua yang penting di kerajaan Mesir. Ingat, menjadi orang Kristen katanya harus jadi kepala, bukan ekor. Menjadi kepala nggak harus jadi orang nomor 1. Tapi yang paling penting punya pengaruh sama orang nomor 1. Bisa mengerti yang saya maksud? Tidak harus kita selalu menjadi orang yang nomor 1, orang yang hebat. Kadang-kadang orang nomor 1 justru banyak dipengaruhi oleh orang yang di sampingnya itu. Nah saudara, dia punya pengaruh yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Dia kumpulkan gandum dan kemudian pada masa kesulitan bangsa-bangsa datang justru bertransaksi. Bahkan juga meminta pertolongan kepada bangsa Mesir. Berarti kesimpulannya apa? Ya, Yusuf tahu persis kapan waktunya menyimpan dan kapan waktunya membagi. Saudara, inilah yang dikatakan oleh Yusuf kepada kakaknya. Dikatakan demikian. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ini pernyataan dia kepada kakaknya. Dan dikatakan di sanalah ayat 11, aku memelihara engkau sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Berarti kesimpulannya apa? Kakak-kakak Yusuf datang kepada Yusuf pada waktu defisit atau krisis tahun yang kedua. Ya, tapi masih ada 5 tahun lagi. Tapi Yusuf bilang, aku yang akan memelihara engkau dan engkau tidak akan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Saudara, saya percaya ini nubuatan yang Tuhan akan berikan kepada kita semua. Saudara adalah Yusuf yang dipanggil oleh Tuhan untuk memelihara keluargamu dan ada kasih karunia yang berlimpah-limpah yang akan dipercayakan buat hidupmu. Yang setuju dengan saya berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Amin saudara. Tuhan akan pakai engkau. Mungkin engkau gak dianggap seperti Yusuf, tapi satu hari Yusuf akan dipakai Tuhan untuk memelihara keluarga besarnya. Dan kemudian pada ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Jadi Yusuf itu kan sebenarnya adalah apa saudara? Bawahan. Dia punya bos, dia punya atasan, dia punya otoritas namanya Firaun. Tapi dia juga punya peer teman-teman kerja dia. Dan yang menarik sekali, di waktu keluarganya datang kepada Yusuf di kerajaan Mesir, ternyata bosnya, otoritasnya senang bertindak dengan baik. Bahkan bukannya itu, juga dengan teman-teman kerjanya. Saudara, kalau hari ini kita mau melihat cara Tuhan melakukan sesuatu kepada kita, hari ini ada otoritas di atas kita, ada orang-orang di sekeliling kita yang akan dipakai Tuhan juga untuk menolong kita. Saudara setuju? Dan kemudian dikatakan, lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, hei Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, kakak-kakakmu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Ayat yang ke-18,
jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu, mari kita baca sama-sama, apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah mobil listrik dari tanah Mesir. Oh, belum ada ya waktu itu ya. Ini bacaan yang relevan pada hari ini. Ya, dia bawalah kereta, bawalah kendaraan, bawalah transportasi, mobil yang dari Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Keren banget. Siapa yang suruh? Firaun. Firaun gak kenal keluarga Yusuf, tapi dia bisa digerakkan oleh Tuhan untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga dari Yusuf. Pada ayat yang ke-20, mari kita baca sama-sama. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Jangan sayang dengan yang baik, karena mungkin kita anggap keluarga kita adalah yang terbaik, kita menganggap uang kita yang terbaik, kita menganggap bisnis kita yang terbaik, kita menganggap pelayanan kita yang terbaik. Tapi satu hari mungkin engkau harus tinggalkan semua itu. Ingatlah baik-baik, semua yang hari ini mungkin diambil dari hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi. Ada amin saudara? Berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Tuhan kita. Jangan kita takut meninggalkan yang baik, karena jangan-jangan yang baik justru penghalang yang terbaik. Sebuah pernyataan yang kita sering dengar, the enemies of great is good. Musuh dari sesuatu yang terbaik adalah hal-hal yang baik yang kita anggap ada dalam hidup kita. Mungkin hari ini kalau ada yang baik diambil dari hidupmu, anakmu diambil, bisnismu diambil, pekerjaanmu diambil, pelayananmu diambil, percayalah Tuhan punya rencana yang lebih baik lagi. Amin saudara. Mari berikan sorak-sorai kepada Dia. Wow, ada yang lebih baik lagi. Tapi kita gak pernah bisa melihat. Roma 8:28 berkata, segala sesuatu didatangkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Nah, jadi kesimpulannya, Allah memenuhi kebutuhan keluarga Yusuf melalui siapa? Melalui Firaun dan teman-teman pegawai di istananya. Saya percaya prinsip yang pertama, cara Tuhan memenuhi kebutuhan kita adalah angkat tanganmu melalui tangan orang lain. Ada amin saudara? Tuhan bisa pakai tangan bosmu, Tuhan bisa pakai tangan orang yang buka pintu koneksi, orang-orang yang support, orang-orang yang mungkin hari ini gak pernah terpikirkan, orang-orang yang dikirim Tuhan di saat-saat yang genting, orang-orang yang hari ini saudara, yang mungkin kita gak pernah tahu dalam hidup kita. Saya masih ingat sekali waktu saya mengalami kesulitan dalam kehidupan, ya, di mana saya lahir dari keluarga besar, mama saya anak kelima dari 20 saudara. Jadi mama saya punya orang tua kakek nenek saya tidak berpisah, tetap konsisten ya, suami istri punya 20 anak berturut-turut selama 20 tahun. Dan itu mungkin kegiatan yang paling produktif pada masa itu. Ya, karena tidak ada hiburan yang lain selain bikin anak. Saudara, saya punya 8 tante, karena mama saya salah satu kan, 9 kan, 8 tante dan 11 paman dari satu kakek dan nenek yang sama. Dan saudara bisa bayangkan dalam proses masa-masa seperti itu, saya juga mengalami semua keluarga kami dari Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara, Horas kalau yang Batak. Tapi kalau buat Tionghoa, ini agak ekstra dari Medan. Kalau semua orang bilang, oh orang Medan harus agak lebih banyak berdoa dan berjaga-jaga. Ya, makanya saya lebih menggunakan kata Sumatera Utara ya, tapi boleh aja lah, sama aja. Nah, jadi saudara tahu apa yang terjadi? Ya, saya mengalami masa-masa yang sulit di mana papa saya bangkrut, mama saya sakit, dan ada banyak tantangan dihadapi. Tapi saya nggak pernah lupa sampai hari ini. Saya bisa kuliah karena orang tua saya nggak punya uang. Saya bisa kuliah hanya karena salah satu tante saya yang belum kenal Tuhan sama sekali. Tante saya dari 9 saudara ini, dia yang digerakkan oleh Tuhan untuk menolong saya dalam kuliah. Dan saya bersyukur saya bisa lulus di dalam sarjana S1 karena Tuhan menggerakkan tangan orang lain, tante saya, untuk menolong
memproses, membawa saya untuk mengalami berkat Tuhan. Lewat apa saudara? Lewat bagaimana saya bisa lulus lewat kuliah. Saudara tahu, ada banyak cara-cara Tuhan yang kita tidak mengerti. Tapi hari ini dengar, mungkin ada tangan tantemu, ada tangan ommu, ada tangan orang lain yang saudara gak pernah tahu, tangan bosmu. Tapi hari ini percayalah, Allah sanggup memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya melalui siapa? Tangan orang lain. Amin saudara. Berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Tuhan. Melalui orang lain yang saudara gak pernah duga, yang saudara gak pernah sangka, tapi digerakkan oleh Tuhan. Mungkin Tuhan bisa kirim tangan dokter untuk menolong hidupmu, orang tuamu. Ya kan, yang saudara gak kenal tiba-tiba bisa dikirim Tuhan dan bisa menolong untuk dalam proses kesembuhan dalam penyakit yang dialami, tangan orang lain. Nah tapi sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan, kita gak boleh hanya berharap kepada tangan orang lain. Kalau berharap tuh sama orang lain, lama-lama akan jadi kecewa. Benar gak? Apa-apa orang lain, apa-apa orang lain, apa-apa berharap sama omnya, apa-apa berharap sama tantenya, apa-apa berharap sama orang tuanya, apa-apa berharap sama orang yang diandalkan. Lama-lama kecewa lu. Karena firman Tuhan bilang, terkutuklah manusia yang berharap kepada manusia yang lain. Betul gak? Ya kan? Makanya Tuhan gak mau hidupmu hari ini lewat tangan orang lain terus. Tuhan kasih tangan yang kedua. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal yang pertama ayat yang ke-8 demikian bunyinya. Kemudian bangkitlah, ini masih kisah tentang Yusuf. Bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Satu hari saudara mungkin engkau kerja di satu perusahaan. Dulu yang nolongin kamu adalah bosnya atau direksinya. Tiba-tiba bisa berganti. Otoritasnya udah lain. Dan Tuhan mau menunjukkan apa? Jangan kamu berharap sama tangan orang lain terus. Ada tandanya apa? Seperti Yusuf. Ada raja yang baru, bukan Firaun lagi namanya. Gak kenal Yusuf. Mungkin Yusuf gak dipakai lagi pada masa itu. Tapi hari ini dengar. Ini adalah cara Tuhan kalau saudara lihat memelihara bangsa Israel. Dari Mesir mereka keluar ke apa? Ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Dan mereka harus melewati padang gurun. Lihat bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun. Dengan cara apa? Dengan cara Tuhan kirim mana. Mirip orang Jakarta yang tiap hari bilang, mana dong duitnya, mana dong berkatnya, mana dong pasangan saya, mana. Dia coba lihat sebelahnya, ada wajah mana-mana saudara. Ya di mana-mana, ada banyak mana-mana. Tapi hari ini akhirnya kita bisa melihat dalam kisah Alkitab, Tuhan kirim mana, N-nya 2. Nah itu mana. Dan apa yang saudara baca, 40 tahun bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan lewat mana, makanan yang sehat, di mana tidak digoreng, tidak diolah, turun dari langit. Yaitu kejadian alam yang luar biasa selama 40 tahun makannya mana terus. Sampai belenek kali ya, mana terus 40 tahun. Tapi yang menarik lagi, mereka bukan hanya dikasih mana, gak perlu ke shopping center, gak perlu pergi ke toko untuk ganti sepatu. Karena kata di dalam Alkitab, kasut mereka, sepatunya tidak pernah diganti. Terus, konsisten, tidak pernah rusak. Ada, bikin sepatu gak pernah rusak. Lifetime guarantee. Ya kan, garansi seumur hidup. Yang menarik sekali, waktu saya khotbahkan ini ada anak sekolah minggu bertanya, Om, itu ngomong-ngomong kalau anaknya waktu masih di sekolah minggu, terus nanti udah gede gimana? Kalau udah remaja gimana? Udah gede gimana? Nah itu namanya sepatu organik. Ya, jadi dia mengikuti size kita. Makanya saya selalu percaya Tuhan memberkati saudara selalu fit in. Body fit. Setuju? Body fit. Ya, ukuran baju ada 3 kan? S, M, dan L. Ya, berkat Tuhan mungkin juga ada ukuran 3S ini. S singkatan dari sempit. Ya, ini ukuran sempit ya. Jadi sempit kan? Berkat Tuhan gak pernah sempit. Atau berkat Tuhan saya juga percaya gak L. L itu singkatan dari longgar. Ya, tapi berkat Tuhan selalu M. Apa? Muat. Body fit. Makanya itu dibilang Tuhan selalu kasih secukupnya buat kita. Ada amin saudara? Bukan Tuhan gak mau kita berkelimpahan, tapi maksudnya secukupnya. Benar, makan secukupnya, apapun kita mampu menanggungnya. Maka saya selalu percaya Tuhan memenuhi segala keperluan kita, itu selalu cukup. Amin? Selalu cukup. Coba wajah sebelahnya, wajah S, M, atau L. Ya, yang pasti wajah M, muat terus. Nah saudara lihat lagi, bagaimana Tuhan memelihara apa?
memelihara Elia. Masih dengar kisah tentang Elia? Elia ada di mana? Di Sungai Kerit. Pernah dengar kisah Elia di Sungai Kerit? Lagi menjerit, terbelit kena kredit. Coba lihat wajah sebelahnya, ada lagi terbelit. Ya, kena kredit sana sini. Ya kan? Tapi Tuhan bisa kirim apa? Tuhan bisa kirim burung. Nah, bingung ini mulai. Pilihan pertama, burung dajawali. Pilihan kedua, burung merpati. Ketiga, burung pipit. 4, burung gereja. 5, titik-titik. Burung apa? Gagak. Nah, itu pintar saudara ya, dia tidak memilih yang 4 itu. Nah, burung gagak, saya mau tanya, burung gagak itu burung pilihan enggak? Enggak ada, bukan burung pilihan. Kalau ikut Bird Idol seperti Indonesian Idol, ini burung pertama kali tereliminasi. Karena kalau dia bernyanyi pecah semua kaca. Atau mungkin tampilannya enggak keren sama sekali. Tapi dengar, cara Tuhan memenuhi kebutuhan kita, terkadang Tuhan bisa kirim burung-burung gagak. Orang yang kita nggak anggap, orang yang kita underestimate, orang yang kita tidak lihat sama sekali. Tapi Tuhan bisa pakai mereka untuk memenuhi segala keperluan kita. Saudara tahu, akhirnya burung gagak dipakai Tuhan kirim apa? Hah? Ada 2 yang dikirim. Yang pertama apa? Roti. Belum lulus sekolah minggu ya. Ya, yang kedua apa? Daging. Jadi hamburger pertama kali di dunia sudah ditemukan di zaman Elia. Ya kan, kelihatan yang ketawa pulang dari tempat ini mau cari hamburger di mall ini saudara. Ya jadi itu hamburger pertama kali. Ya sudah ada roti sama ham kan. Jadi itu adalah penemuan terdahulu, udah paling utama. Bagaimana Elia dipelihara oleh Tuhan. Jadi tangan yang kedua, kalau tangan orang lain gak bisa menolong kau lagi, saudara cuma akan berkata, oh tangan orang lain bye bye, udah gak bisa. Jangan berharap sama orang lain karena jadi kecewa, terkutuk saudara. Makanya kita perlu angkat tangan kita. Kenapa saudara? Karena waktu engkau mengangkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Tapi jangan terlalu banyak turun tangan, Tuhan angkat tangan, lihat hidupmu saudara. Makanya ada marga dalam marga Tionghoa namanya apa? Ya saudara, namanya Seau, Auban. Makanya Tuhan ganti marga Sebo, Bohwat, lihat saudara. Tapi hari ini saya percaya Tuhan hari ini sanggup memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ada amin saudara? Lewat tangan apa yang kedua? Mari kita lihat, melalui tangan Tuhan sendiri. Tangan mujizat, supra alami, nggak ada yang bisa memprediksi, tapi Tuhan bisa kirim dengan mujizat yang luar biasa. Amin. Tapi jangan cukup hanya tangan Tuhan. Kalau apa-apa Tuhan, apa-apa, kenapa kamu hidup seperti ini? Tuhanlah, nanti pokoknya Tuhan mengalir aja, Tuhan akan pimpin kita. Jangan, harus berhenti. Karena apa-apa Tuhan, lama-lama jadi malas. Benar, apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Mana bagian kamu? Makanya ini yang ketiga. Tangan apa saudara dipakai oleh Tuhan? Mari kita lihat. Yosua 5 ayat 12 berkata demikian. Lalu berhentilah mana itu. Tangan Tuhan satu hari bisa berhenti kiri mana loh. Ya kan? Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil dari negeri itu, jadi orang Israel gak beroleh mana lagi. Kasih tahu semua, gak ada lagi tangan Tuhan kayaknya di momen itu. Bukan berarti Tuhan gak bekerja, tapi dia gak kasih lagi yang supra alami itu. Tetapi dalam tahun itu mereka makan apa yang dihasilkan tanah Kanan. Nah, dihasilkan tanah Kanan itu dalam bahasa Asia adalah dikerjakan lewat tanganmu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya ayat 10 Ulangan 11, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Di tanah Mesir siapa yang memelihara? Tangan orang lain, Firaun kan? Kemudian dari mana kamu keluar? Kemana kamu keluarnya? Ke padang gurun. Tangan siapa yang memelihara kamu? Tangan Tuhan sendiri. Tapi sesudah itu engkau harus masuk tanah perjanjian. Ingat, masuk tanah perjanjian itu bukan berarti gak kerja. Justru ekstra harus kerja. Yang setelah ditabur dengan benih kamu harus airi dengan jeripaya seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri perjanjian kemana kamu pergi untuk mendudukinya, negeri yang bergunung, berlembah, mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Ayat yang ke-12, yuk kita baca sama-sama. Suatu negeri, saya mau ganti dengan kata suatu toko, suatu pelayanan, suatu gereja, suatu rumah tangga, suatu bisnis, apa aja dalam hidupmu yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal Januari sampai akhir Desember 2024. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dari apapun yang kau kerjakan, Tuhan menyertainya. Kesimpulannya yang ketiga adalah apa? Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu, bukan hanya melalui tangan orang lain, bukan hanya lewat tangan Tuhan, tapi dia akan pakai tanganmu sendiri. Ada amin saudara? Tanganmu harus kerja.
Engkau harus sungguh-sungguh lakukan bagianmu. Nggak bisa engkau selalu outsourcing minta Tuhan terus. Nggak bisa. Engkau harus lakukan bagianmu, kerja sungguh-sungguh. Dan percayalah, apapun yang kau kerjakan akan diurapi oleh Tuhan. Ada amin saudara? Hari ini kerjalah dengan sungguh-sungguh. Coba keluarkan tangan kita. Tangan saya akan disertai oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Ada amin saudara? Nah, cara Tuhan memenuhi kebutuhan kita itu lewat 3 hal ini. Kalau nanti pakai tangan sendiri sukses nih, jadi sombong ya, pakai tangan sendiri. Lihat dong, gue kan hebat. Enggak juga. Nanti Tuhan akan bikin kamu lagi bergantung sama tangan Tuhan. Benar gak? Tuhan nanti akan bikin lagi kamu bergantung sama tangan orang lain. Jadi ini siklus seumur hidup sampai mati. 3 jenis tangan ini akan terus bekerja dalam hidup kita. Amin. Tapi ada tangan yang keempat. Mau tahu? Tapi yang tangan keempat jangan sering-sering. Tuh, mulai bingung. Hah? Jangan sering-sering. Mau tahu? Oh, kayaknya nggak mau saudara. Cuma yang mau depan. Nanti kita edisi khusus saja. Mau tahu saudara tangan yang keempat? Nah ini akan terjadi, tapi jangan sering-sering. Kenapa? Coba kita lihat. Mazmur 23 ayat 5. Masih ingat? Tuhan adalah gembalaku yang baik. Itu Mazmur Daud. Apa yang dia bilang saudara? Yang dibilang engkau menyediakan apa? Hidangan. Daud bilang begini, Tuhan, kamu yang akan menjadikan hidangan bagiku. Hidangan itu apa? Makanan, minuman. Di hadapan lawanku. Saya mau tanya, saudara punya lawan? Nggak ada yang angkat tangan kan? Mana ada lawan? Saudara punya musuh? Nggak ada juga. Saya ganti dengan kalimat gini. Saudara punya orang yang nggak suka sama kamu? Oh, banyak. Orang yang kecewa sama kamu tapi nggak ngomong? Ada. Orang yang terluka tapi kamu juga kayaknya sulit untuk mengampuni dia? Ada juga. Jadi ternyata hidup kita ada banyak musuh. Tapi kita nggak tahu. Kadang-kadang orang tua musuhan sama anaknya. Perang dingin. Kadang-kadang antara kakak adik ada ganjelan-ganjelan. Ya kan? Terus ada apa lagi? Kadang-kadang kita sama bos kita. Dan mungkin ada orang yang kita nggak tahu. Kita pernah janji, kita lupa. Dan dia sakit hati sama kita. Itu lawan saudara. Ada banyak lawan-lawan dalam hidup kita yang kita tidak mengerti. Tapi hari ini Tuhan bilang, Tuhan berjanji, Tuhan akan menyediakan makanan di hadapan lawanmu. Saudara saya berdoa, kalau saya pakai tafsiran yang sederhana, satu hari Tuhan akan traktir kamu makan lewat musuhmu. Berapa banyak yang mau ditraktir makan sama musuhnya? Tapi dengan syarat tidak dikasih sianida saudara. Saudara percaya, saya berdoa sebelum akhir tahun 2024 atau termasuk awal tahun, semoga musuhmu kirim makanan ke rumahmu. Wow, kalau kirim makanan aja mau saudara, ya kan? Tapi kalau musuh nggak mau, nah coba kita lihat di mana kebenarannya. Coba kita lihat di dalam Kisah 2 pengintai dan 10 pengintai. Saudara masih ingat Kisah 2 pengintai dan 10 pengintai? 2 pengintai siapa? Yosua dan Kaleb. 10 pengintai siapa? Ya orang-orang, ada namanya nggak 10 pengintai? Ayo, ada? Siapa yang jawab ada? Angkat tangan. Benar. Nanti tanya sama dia. Ada namanya, kasih tahu. Gua baru tahu loh. Ada namanya 10 nama ini. Tapi 10 nama pas pulang mereka laporannya begini. Jangan masuk tanah perjanjian. Kenapa? Ada raksasa. Kita apa? Hah? Kita nggak ada apa-apanya. Nanti kita dimakan sama mereka. Kita belalang doang, belalang. Tapi 2 pengintai balik. Dia bilang begini, tetap kita harus masuk. Kita justru yang makan mereka. Nah ini ayatnya, Bilangan 14 ayat 9 berkata, ini Kaleb yang ngomong. Hanya janganlah berontak sama Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Kata menelan itu makan kan? Coba saya mau tanya, bisa nelen nggak? Nelen nggak? Nelen bisa nggak nelen? Coba 1, 2, 3. Bisa nelen aja anugerah Tuhan loh. Masuk rumah sakit ada yang nggak bisa nelen loh saudara. Bener nggak? Kesedek langsung gone. Ya kan? Nah, menelan itu makan. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Tapi lihat terjemahan King James Version-nya. Bagus sekali. Dikatakan apa? Kalimat yang sama. Only do not rebel against the Lord, nor fear the people of the land, for your enemies is our bread. Talk. Oh, kok ada merek ya? Story. Life. Bread apa lagi? Roti. Jadi bayangkan musuhmu itu adalah roti.
Ada orang lagi bayangin mertuanya, oh mertuanya galak banget. Ini rasa roti abon pedas. Tapi mertuanya yang pedas memang jadi abon pedas, tinggal dimakan saudara. Ada amin? Ya kan? Ada orang lagi, wah ada musuh nih, licin. Ya bohongin kita terus, ini roti rasa keju. Bayangkan saudara, mereka berubah jadi makanan. Makanya saya bilang, semoga musuhmu kirim roti ke rumahmu. Ada amin saudara? Ya, atau minimal traktir engkau makan bersama-sama, menyediakan hidangan di hadapan musuhmu, mertuamu, temanmu, sahabatmu, atau siapa aja, whatever orang yang kecewa. Tapi hari ini saya percaya, inilah tangan yang keempat yang Tuhan akan pakai untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Mari keluarkan tangan kita, tangan musuh lawan kita. Kompetitormu, orang yang gak suka sama kamu, berkati mereka saudara. Ada amin? Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Wow! Gantian ini langsung semua tepuk tangan. Berarti kasih tahu sebelahnya, banyak musuh nih ya. Banyak lawannya, banyak orang gak suka sama kita. Tapi hari ini berkati musuhmu. Maka saya mau tutup firman Tuhan hari ini kembali ke Filipi 4 ayat 19 berkata demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Lewat apa? Tangan orang lain. Tangan kanan, tangan orang lain. Terus melalui apa? Tangan Tuhan sendiri. Angkat tangan dong, makanya kan bersyukur kan, tangan Tuhan yang turun. Terus kemudian apa lagi? Tangan saya sendiri. Tapi yang terakhir, berkati musuh-musuhmu. Karena tangan musuhmu satu hari, kita gak pernah tahu, akan dipakai Tuhan berbalik, melakukan sesuatu buat hidupmu. Ada amin? Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Saya undang kita berdiri bersama-sama, kita datang kepada Dia. Ya, mari kita bersyukur. Kita percaya bahwa ada kasih karunia yang berlimpah-limpah yang disediakan buat kita. Saya berdoa, berapa banyak dari kita yang rindu hari ini untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ada kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ada penyediaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidupmu. Mari kita nyanyikan satu lagu. Ya, worship leader akan memimpin kita. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua. Berapa banyak yang mau mengalami Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau kita rindu saudara, mari kita datang kepada Dia dan kita nyanyikan lagu ini. Kita datang kepada Dia. Silakan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
kami dengar. Sekali lagi firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang buat jalan kami. Meteraikan semua yang kami dengar firman Tuhan di hati dan di hidup kami. Terus terangi setiap jalan dan langkah kami ya Tuhan. Ini waktunya kami memberi berkati persembahan kami dengan sukacita sambil mengucap syukur di dalam nama Yesus. Yang siap beri sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita saudara. Silahkan kembali duduk. His righteousness and wonders of His love, and wonders of His love. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. We will sing joy. We will sing joy. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur. Terima kasih buat hamba-Mu yang Kau kirimkan bagi kami Tuhan. Pendeta Seno Wijaya dari pelayanannya di Abba Love Ministry Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkati beliau beserta keluarganya, berkati berlimpah-limpah Tuhan. Taruhkan visi dan misi-Mu lebih lagi untuk beliau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga bersatu hati berdoa Tuhan. Untuk Gembala Sidang kami, Mr. Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Biar kiranya selalu ada hati hamba di dalam beliau Tuhan. Beserta keluarganya diberkati, kami perkatakan shalom Tuhan atas beliau Tuhan. Engkau pakai baik di Indonesia maupun di seluruh dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan ada berkat berlimpah yang menyertai beliau Tuhan. Kami juga bawa Gembala Sidang setempat Tuhan untuk Pastor Billy beserta keluarga Tuhan. Kami perkatakan berkat berlimpah atas Pastor Billy beserta keluarga. Kesehatan, hikmat, marifat ada atas Pastor Billy Tuhan. Terima kasih Bapak, biar visi dan misi-Mu atas gereja-Mu di Senayan City dan di Emporium Tuhan nyata adanya. Dan Tuhan pakai gereja ini untuk memberkati gereja-gereja lain, mempersatukan gereja-gereja lain dalam unity Tuhan, untuk kemuliaan Engkau saja Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk hamba-hamba-Mu, para pengerja-Mu yang telah melayani Engkau Tuhan. Biar pelayanan-Mu, pelayanan kami ini berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Saat ini hamba-Mu perkatakan berkat untuk para jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Ada berkat berlimpah menyambut tahun 2025. Kami percaya perlindungan-Mu ada, sempurna adanya Tuhan. Seperti Engkau menyertai kami senantiasa Tuhan. Tuhan akan angkat kami naik dan turun. Diberkati keluar masuk kami Tuhan. Dan Tuhan akan pakai kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan juga kami kesehatan. Juga kami diluputkan dari wabah sakit penyakit Tuhan. Dan kami angkat tangan kami untuk berdoa untuk kota kami Tuhan. Baik kota kami di mana kota kami di tempat kami tinggal Tuhan, kota Jakarta. Maupun di kota-kota di tempat kami lahir Tuhan. Kami percaya ada hadirat-Mu. Ada keamanan yang terjadi Tuhan. Pemerintah akan diberkati Tuhan, akan disertai untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik Tuhan. Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Kami perkatakan shalom Tuhan. Kami perkataan berkat untuk presiden, wakil presiden, jajaran menteri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik sekalipun. TNI Polri Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Kami perkatakan integritas ada atas mereka semua Tuhan. Indonesia akan diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi angkat kedua tangan untuk terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam nama yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita dengan awan, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati katakan, amin. Selamat berhari Minggu saudaraku. Tuhan berkati setiap saudara berlimpah-limpah. Maranatha.
Tuhan.